Pernah gak sih kamu duduk di pinggir kasur di malam hari, ngeliatin langit-langit kamar, dan tiba-tiba ngerasa bersalah? Kamu tahu ada tugas yang harus beres, kamu tahu ada karya yang harus kamu bikin, tapi entah kenapa badan kamu kayak dikunci. Kamu niatnya mau produktif, ujung-ujungnya malah kejebak scrolling video random berjam-jam tanpa arah. Waktu berdesing cepat sekali, tahu-tahu udah subuh, dan kamu cuma bisa ngebatin, kenapa sih aku semalas ini? Aku mau kasih tahu satu rahasia. Kamu gak salah, otakmu yang salah. Dan di video ini, aku gak bakal nyuruh kamu buat langsung berubah jadi super produktif besok pagi. Gak perlu. Kita bakal pakai satu teknik atau trik rahasia dari Jepang yang selaras dengan hukum semesta dan ketenangan stoik untuk ngalihin rasa malasmu. Cuma dalam waktu 2 menit. Tonton video ini sampai habis, karena di akhir nanti kamu bakal tahu kenapa orang paling malas pun bisa menaklukkan hidupnya. Ada seorang pelatih legendaris namanya John. Dia pernah ngomong sesuatu yang relate banget sama kondisi mental kita sekarang. Bila Anda memperbaiki diri sedikit demi sedikit setiap hari, hal besar secara bertahap akan terjadi. Jangan mencari perubahan yang tepat dan besar. Lakukan perubahan kecil setiap hari. Itulah satu-satunya cara, dan ketika kamu mampu melakukannya, itu bakal bertahan lama. Kalimat ini adalah inti dari sebuah filosofi kuno bernama Kaizen. Kai artinya berubah, dan Zen artinya bijak atau baik. Sederhananya, perbaikan 1% setiap hari. Banyak dari kita gagal berubah karena kita terlalu serakah. Kita mau langsung berubah 180 derajat dalam waktu semalam. Hari ini malas, besok mau langsung belajar 8 jam nonstop. Ya jelas mental lu berontak bro. Kenapa bisa gitu? Secara sains, otak manusia itu pada dasarnya egois dan malas. Otak kita didesain secara evolusi untuk menghemat energi. Dia cuma mau ngelakuin hal-hal yang ringan-ringan dan menghasilkan dopamin instan, kayak main game atau medsos. Otak benci perubahan yang radikal. Gitu kamu paksa otak buat kerja berat, tiba-tiba alarm stres di kepalamu langsung bunyi, dan kamu berakhir rebahan lagi. Disinilah celah Kaizen masuk. Kita nggak bakal ngelawan otak kita, tapi kita bakal menipu otak kita. Contoh nih, kamu pengen punya kebiasaan baca buku biar produktif. Kesalahan terbesar kita adalah langsung pasang target, aku mau baca 1 bab malam ini. Baru jalan beberapa halaman, mata kamu udah sepet, otak kamu jenuh. Kaizen ngajarin hal yang kedengarannya konyol, tapi jenius. Coba malam ini kamu cuma wajib baca 1 paragraf aja. Kedengarannya aneh dan sepele kan? Tapi itulah satu-satunya cara agar benteng pertahanan otakmu nggak berontak karena ngerasa tugas itu ringan banget. Langkah praktisnya gimana? Pakai aturan 2 menit. Kalau kamu punya tugas yang malas banget kamu sentuh, jangan mikirin gimana cara nyelesainnya. Cukup bilang ke dirimu, aku cuma mau buka laptop dan ngetik selama 2 menit aja. Habis itu boleh rebahan lagi. Pas kamu udah mulai repetisi langkah mikro ini secara konsisten, keajaiban bakal terjadi. Seringkali pas kamu udah dapet flow-nya, di menit kedua, kamu nggak bakal mau berhenti sampai tugas itu kelar. Dalam kacamata stoik atau stoikisme, ini adalah bentuk nyata dari dikotomi kendali. Kamu nggak bisa ngontrol hasil akhir yang gede dalam sekejap, tapi kamu punya kendali penuh atas gerakan tanganmu selama 2 menit ke depan. Dan secara hukum loa, pas kamu konsisten ngelakuin perbaikan 1% ini, kamu lagi menyelaraskan energimu dengan semesta. Kamu adalah orang yang menghargai proses kecil, dan di sanalah kelimpahan bakal ditarik masuk ke hidupmu. Tapi ingat, setelah kamu berhasil menerapkan Kaizen ini di hidupmu, jangan lupa buat kasih reward atau apresiasi ke diri sendiri. Habis ngetik 2 menit, silakan hadiahkan dirimu dengerin lagu favorit, nonton 1 episode Netflix, atau ngemil makanan kesukaanmu. Biar otak kamu ngerti bahwa, oh, produktif itu ternyata menyenangkan ya. Filosofi Kaizen ini jugalah yang dipakai perusahaan-perusahaan raksasa di Jepang buat bangkit dari keterpurukan sampai jadi raja bisnis dunia. Kalau raksasa dunia aja butuh proses kecil, apalagi kita. Perubahan itu nggak harus radikal bro. Perubahan itu cuma butuh dimulai. Jadi langkah 1% apa yang mau kamu ambil 2 menit setelah kamu nonton video ini? Tulis di komen ya. Kita komitmen bareng-bareng di sana. Aku Arif Flow. Sampai ketemu di aliran video berikutnya. Stay in the flow bro.